warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serdang Bedagai, Capdis Wilayah 3 Provinsi Sumatera Utara. Saya Dewi Handayani dari SMA Negeri 1 Pegajahan. Saya Mufidah dari SMA Negeri 1 Sipispis. Saya Amianti Mandasari dari SMA Setiabudi Abadi Perbaungan. Kami akan menampilkan praktik coaching secara bergantian sebagai supervisor, Coach, Koci, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Iya, Ibu sehat. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat-sehat saja hari ini. Jadi adapun niat saya memanggil Ibu ke ruangan ini, ada hal-hal yang ingin saya bicarakan ya Ibu ya, Iya, seputar keinginan Ibu melakukan proses coaching pada hari ini. Iya, benar. Iya, jadi sebelum Ibu melaksanakan proses coaching tersebut Bu, sini posisi saya adalah sebagai supervisor yang akan mengobservasi kegiatan Ibu nanti. Jadi nanti ketika Ibu melakukan proses coaching, saya akan berada di ruangan itu ya Bu. Oh, baik Ibu, boleh. Iya, kira-kira dengan Ibu siapa Ibu nanti melakukan proses Dengan coaching? Ibu Amianti, Bu. Oh, dengan Ibu Amianti ya. Baik Ibu. Jadi di sini saya akan mendiskusikan beberapa hal mengenai proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Yang pertama itu sebelum memulai proses coaching, saya ingin pastikan bahwasanya ada namanya tahapan prasupervisi ya Bu. Nah, inilah dia kegiatan prasupervisi tersebut yang kita laksanakan secara bersama-sama. Kemudian nanti saya juga akan mengamati dan menilai berdasarkan rubrik penilaian. Oh, baik. Ya Ibu ya. Ini rubrik penilaiannya bukan untuk mendapatkan siapa yang bagus siapa yang enggak ya Bu ya. Hanya sekadar memastikan saja bahwasannya coaching yang Ibu laksanakan itu sesuai enggak dengan alur tirta. Iya, baik Ibu. Ya Bu ya. Kemudian saya juga akan mengamati proses coaching Ibu itu, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang ketiga saya juga akan mengamati bagaimana coach merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, seperti itu. Dan nanti juga saya akan memastikan apakah prinsip-prinsip coach sudah Ibu laksanakan tuh pada kegiatan coach tersebut. Siap. Yang pertama itu ada kemitraan ya Bu ya, bagaimana kedekatan Ibu dengan coach, kemudian ada juga proses kreatif untuk membangkitkan atau memancing ide-ide dari coach, kemudian yang ketiga memaksimalkan potensi coach. Kemudian izinkan saya Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan prasupervisi pada Ibu. Ibu tidak keberatan ya Bu Dewi ya? Siap Ibu, tidak Iya, terima keberatan. kasih. Yang pertama itu pertanyaannya adalah kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh ya, kemudian kemampuan saya untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya. terhadap coach, dan yang ketiga itu mendengarkan secara aktif apa yang dialami oleh coach saya. Baik, mantap ini Ibu Dewi ini. Dari 3 kompetensi coaching yang Ibu sebutkan tadi ya Bu Dewi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Harapan saya itu nanti tentang bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya itu. Iya. Nah itu penting ya Bu ya. Iya, benar sekali. Kira-kira ada lagi? Tidak adalah itu saja. Oh berarti itu saja yang menjadi concern kita nanti ya Ibu Iya. ya. Baik Ibu Dewi, dan terakhir ini Bu, last but not least ya. Saya ingin menanyakan ketercapaian atau indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan. Indikator atau harapan saya ya Bu, harapan saya itu yang saya inginkan adalah bagaimana nanti coach saya itu mampu mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan yang ada pada dirinya agar ia dapat menyelesaikan masalah yang ia alami. Ya, itu kayaknya tujuan dari coaching ya Bu ya. Iya. Coaching ya. Baik Ibu, ini di ujung pertemuan kita untuk prasupervisi, sekedar mengingatkan bahwasanya nanti ketika Ibu setelah melaksanakan proses coaching, saya harap Ibu tidak keberatan untuk kembali berhadir ya Bu di ruangan Ya, ini, baik, Bu. karena Baik. saya akan melakukan kegiatan yang namanya pasca supervisi. Baik. Jadi di sini saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu
serta mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya seputar Siap, Ibu. coaching yang telah Ibu laksanakan. Iya, boleh Bu. Iya. Dengan senang hati Bu. Silakan Ibu menjumpai Ibu Emiyanti, kayaknya dia sudah menunggu tuh di ruangan ya Bu ya. Nanti kita berjumpa kembali ya Bu Dewi ya. Terima Baik, kasih. Ibu. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ami. Waalaikumsalam kakak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sepertinya ada pertemuan khusus nih, jabri kakak tadi ya. Iya benar kakak. Ada gimana ya? Masalah sih sedikit bisa dikatakan sedikit tapi ya banyak juga. Ini kak, Ami kan di sekolah dipercaya kepala sekolah untuk mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler anak-anak. Iya. Nah, tetapi satu semester ini kok makin hari makin menurun kehadiran anak-anak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kan kepala sekolah cek, Ibu Ami, kenapa siswanya kok sedikit ekskul gitu. Nah itu kan jadi dilema ya, seolah-olah Ami nggak koordinir anak-anak gitu kan, nggak enak sampai dipanggil kepala sekolah gitu. Oh, berarti Ami koordinator eskul di sekolah. Iya benar kakak. Jadi kita hari ini mau bincang tentang Iya. eskul ya, masalah eskul ya. Iya kak. Nah, itu memang luar biasa ya. Itu Ami, kenapa Ami bisa berpikiran seperti itu gitu? Apakah ada yang sudah Ami lakukan atau Ami pandang anak-anak, atau Ami sudah teliti sebelumnya kenapa mereka itu agak malas atau kurang aktif atau bagaimana untuk datang ke eskul? Oke kak. Sebelumnya juga Ami sudah buat kesepakatan ke anak-anak kan, karena eskul itu kan kita ketahui bahwasanya untuk life skill anak-anak kan kita tingkat SMA. Kita sadarkan kalau seyogianya siswa SMA itu lulus kuliah, tetapi latar belakang orang tua, ekonomi segala macam kan tidak menjamin itu. Maka kita sediakan ekskul untuk life skill anak-anak. Nah, kita adakan sosialisasi, kita kasih undangan ke orang tua, pemberitahuan bahwasanya dalam pembelajaran di tahun 2023-2024 sudah dilaksanakan ekskul aktif ke seluruh siswa. Orang tua sudah setuju, kita ambil angket kegiatan ekskul apa yang akan mereka ikuti. Mereka sudah buat, mereka pilih, maka kami buat di sekolah bersama rekan-rekan. Kita susun jadwal, kasih tahu kepala sekolah, kita pilih pelatihnya sesuai keinginan anak-anak. Di bulan pertama kegiatan banyak, bisa dikatakan 90 kadang sampai 100% kehadiran. Makin bertambah umur, bertambah kok berkurang gitu, maka sampai kepala sekolah panggil kan, Bu Ami gimana itu? Begitu ya Mia. Harapannya itu masalah ini bagaimana? Ya. Atas masalah Ami tadi. Harapannya anak-anak bisa ikut ekskul sesuai dengan keinginan mereka, seperti itu kan kak. Terlebih di kelas 11 dan kelas 12 yang sudah menjelang selesai, diakhirkan akhir pendidikan. Kok seperti ini? Padahal saya sudah himbau ke anak-anak, bahkan Iya. sampai mengeluarkan ancaman bahwasanya nilai ekskul itu mempengaruhi nilai rapot. Saat disampaikan rame, 2 minggu kemudian berkurang lagi, adakan lagi rame. Bahkan saya tanya ke anak-anak, nah gimana, apakah pelatihnya yang tidak cocok? Enggak Bu, baik. Lalu gimana Bu? Sebenarnya jadwalnya bentrok. Oke, kita jadwalkan ulang. Sudah, baik. Mundur lagi. Selalu aja seperti itu kak. Maka sampai kepala sekolah, akhirnya kepala sekolah yang panggil, Bu Ami gimana itu? Jadi itu masalahnya ya Bu. Iya. Ya. Kemudian tadi sudah ada beberapa yang pernah Ibu lakukan selain tadi kan sudah sampai memanggil anak-anak, kemudian tadi sudah berdiskusi atau bahkan Ibu sendiri sudah dipanggil oleh kepala sekolah ya Bu. Kemudian kira-kira apa lagi yang Ibu lakukan supaya anak-anak tuh berminat lagi ekskul Bu? Selain yang tadi? Kemungkinan ini ya kak ya, Yang pernah Ibu lakukan? yang pernah kita buat
pertunjukan. Di 2 bulan sekali kita buat pertunjukan ekskul. Anak-anak yang ikut ekskul itu kita tampilkan. Nah, pada saat kegiatan itu mereka semangat. Nah, di tanggal sekian kita adakan ekskul, kayak tampilan ekskul gitu kan. Bener Bu, iya, tampilkan yang terbaik. Oke Bu, bahkan pernah kami adakan gelar karya di sekolah, wajib tampil ya nak. Iya Bu, bisa, semua cabang ekskul itu Bisa. ada tampil. Minggu berikutnya kurang lagi. Itulah Kak. Itu berarti sudah beberapa. Dari beberapa ini ada yang paling baik yang menurut Ami dampaknya Dampaknya ke anak-anak itu iya untuk datang ekskul. ada. Kegiatannya itu waktu persiapan mau tampil. Oh, mereka di rajin situ, datang iya. ekskul. Berarti kalau ada kegiatan mereka rajin Iya. datang ekskul gitu ya. Oh gitu. Kalau begitu setidaknya ada nggak lagi kira-kira yang akan Ami lakukan nih, yang Ami lakukan supaya anak-anak ini mau datang ekskul lagi gitu. Kira-kira apa ini? Kira-kira ini ya dalam waktu dekat panggilan orang tua. Bukan panggilan orang tua face to face gitu Ah, enggak. iya, iya. Kita adakan 1 hari penuh kegiatan gitu kan. Kita komunikasikan ke orang tua siswa bahwasanya ini loh sebenarnya manfaat ekskul untuk anak bapak ibu gitu kan, bukan untuk apa-apa. Karena kita juga tidak pungut biaya dengan gratis. Sementara kan kita tahu sendiri Kak, di luar untuk ngeband, untuk karate, untuk nari itu per sekian pertemuan sekian. Nah di sekolah sudah kita sediakan, yang kita juga sudah tahu kompetensi instrukturnya sudah diakui. Kan sayang gitu maksudnya, dana yang udah dikeluarkan ini sayang gitu. Berarti ini kedepannya Ami akan melakukan panggilan orang tua ya untuk bicara Iya. itu, bicarakan tentang ekskul tadi. Iya. Kira-kira ada yang bisa bantu Ami untuk melakukan panggilan orang tua itu? Mau kerjasama dengan siapa? Tentulah pasti kita akan kerjasamakan ke kesiswaan, terutama kesiswaan dan wali kelas. Terlebih di kelas 11 dan kelas 12. Kalau Ami sendiri nggak mungkin Gitu ya. Kapan Ami kira-kira melakukan itu? Ini sebentar lagi kan sudah mau ujian, kira-kira minggu depan. Minggu depan. Iya, akan dilaksanakan pertemuannya supaya orang tua juga tahu loh seperti ini anaknya rupanya di sekolah. Gitu. Harapan Ami setelah ada pertemuan orang tua ini apa? Harapannya anak-anak bisa ikut ekskul sesuai jadwal, sesuai minat mereka. Mereka bisa ambil life skill dari ekskul yang mereka ikuti, seperti itu Kak. Jadi semoga ya nanti dengan adanya panggilan orang tua banyak ya yang datang ekskul, jadi Iya. life skill tadi tumbuh ya. Iya. Ami ya. Oke lah Mi. Karena sudah ada nih rencana aksi nyata Ami tadi ini akan panggil orang tua, kemudian akan berdiskusi dengan kepala sekolah. Sudah ada kapan waktunya, nanti kalau sudah berjalan itu boleh lah ya kita sharing lagi, bertemu Iya, lagi boleh, Kak. supaya ada nih umpan baliknya, apa berhasil enggak yang Ami lakukan atau kira-kira ada kendala-kendala lain, boleh kita diskusi lagi. Iya boleh Kak. Tinggal kesediaan Kakak aja lah Oh, dengan mendampingi senang Ami. hati, tapi kita nanti makan Pak Mis ya. Boleh. Ami, ada lagi nggak kira-kira yang akan Ami sampaikan atau ada masalah lagi yang ingin Enggak, Ami Kak. sampaikan? Itu aja sih. Itu aja. Iya, ini selesai. Ini hari Ami bisa jumpa Kakak. Oh iya, dapat ide kan? Kita cerita-cerita, pikiran juga berjalan. Oh iya, ini idenya nanti bisa dikembangkan, bisa dilaksanakan. Sudah dapat ide ya Mi. Sudah, Kakak. Semoga berjalan lancar nanti ide Ami ya Mi ya. Iya, Kak. Oke. Doakan ya Kak, semoga Amin. pertemuan dengan orang tua sukses, anak-anaknya juga bisa ikut dengan ikhlas. Kalau sudah Oke. ikhlas mereka pasti senang. Pasti berjalan lancar Iya, ya Kakak. ekskulnya ya. Oke, baik Mi. Mi terima kasih ya Mi ya sudah percaya sama Kakak Iya, untuk Kak. Kakak coaching, untuk berbagi cerita, bagi-bagi sharing. Semoga apa yang terjadi di antara kita hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Terima kasih Kak. Ami juga makasih karena Kakak mau dampingin Ami, Sama-sama, mau dengerin Ami. Ami. Ada masalah gini-gini padahal kita beda sekolah, Iya, gitu kan nggak jauh-jauh apa-apa. Kakak mau jumpain Ami. Makasih ya Kakak. Oke, Ami. Kalau gitu Ami balik dulu ya Kak. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya, Iya, Mi. makasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik Ibu Dewi ya.
tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Bu. Gimana Iya, benar, Ibu Ibu. lancar proses coachingnya? Alhamdulillah lancar Ibu. Saya pun tadi lihat cukup menarik tadi antara proses coaching Ibu dengan coach Ibu Amianti ya. Baik Ibu, di sini kita akan melaksanakan percakapan ini pasca observasi. Boleh, Jadi Bu, baik. kayaknya saya memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi nih kepada Ibu Dewi ya mengenai apa-apa. proses coaching tadi, dan nanti saya selingi dengan hasil pengamatan saya ya Ibu Dewi. Boleh Ibu. Yang pertama itu kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi ketika melakukan proses coaching dengan coach Ibu? Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan coaching, Ibu juga sudah mengamati saya, sudah Iya. mensugi saya, dan menurut saya yang saya lakukan itu sudah berdasarkan alur tirta Ibu. Ya. Sudah melaksanakan alur tirta, saya sudah menanyakan tujuan, saya sudah mengidentifikasi masalah, kemudian menggiringnya untuk melakukan rencana aksi, Mhm. dan semua itu dilakukan penuh dengan tanggung jawab, dan seperti itu. Oh, berarti outputnya sudah tercapai ya Bu Iya, ya? itu menurut saya Ibu. Iya, nggak apa-apa Ibu, nanti saya akan kasih hasil pengamatan saya. Yang berikutnya Ibu, saya ingin menanyakan saat proses coaching tadi ya, kan tadi di awal saya ada menanyakan indikator ketercapaian. Menurut Ibu, indikator ketercapaian yang tadi yang Ibu inginkan, apakah sudah tercapai Ibu? Menurut saya sudah tercapai Ibu, karena menurut saya tadi Ibu Amianti sudah dapat menemukan ide-idenya, menemukan gagasannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tadi. Ya, itulah tadi indikator ketercapaian dari awal ya. Bu, Iya ya? Ibu, benar. Berarti sudah sesuai ya Ibu? Iya, menurut saya sudah sesuai Ibu. Iya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan terakhir, izinkan saya di sini menyampaikan hasil pengamatan saya. Oh, Ibu. boleh Ibu, silakan. Jadi tadi dari hasil pengamatan saya, proses coaching yang Ibu laksanakan, benar yang Ibu nyatakan tadi bahwasannya sudah ada tuh alur tirta Iya. yang seperti Ibu jabarkan tadi, dan prinsip coaching juga sudah Ibu laksanakan dengan baik, Iya, benar. yaitu ada saya lihat kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga Ibu mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coach Ibu ya. Iya, Jadi namun ada satu hal nih Bu yang Iya. menjadi catatan saya, Nggak mohon apa-apa, izin ya Bu ya. nggak apa-apa, Ibu, nggak apa-apa. Jadi tadi ketika saya mengamati proses coaching tadi, kayaknya ada satu kompetensi nih yang agak miss ini, agak Iya. miss Ibu ya, yaitu mendengarkan aktif Ibu. Oh gitu ya Bu. Iya, saya lihat Ibu agak kurang konsentrasi gitu. Oh, Apa iya. mungkin karena tadi terlalu banyak background di belakang suara-suara siswa ya Bu ya. Bisa jadi ya Iya. Bu ya. Ya, jadi itulah tadi masukan dari saya, dan ini adalah pertanyaan terakhir ya Bu. Iya, terima kasih, Bu. Saya akan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya setelah melakukan coaching ini, seperti itu. Yang ingin saya kembangkan ya sesuai dengan masukan Ibu tadi ya, ada kendala saya sedikit. Iya. Sepertinya saya harus belajar itu menghadirkan diri secara penuh supaya saya bisa benar-benar mendengarkan aktif. Berarti kalau sudah harus mendengarkan aktif kan berarti kan saya harus konsentrasi ya Bu ya. Iya, iya. Itu saya akan belajar terus dari situ, menggali diri saya supaya saya bagaimana sikap saya untuk jadi pendengar yang aktif dan budiman gitu ya. Ya, saya rasa juga situasi kondisi juga Iya. harus perlu diperhatikan. Baik, Jadi Ibu. kira-kira ada rencana tindak lanjut apa ini dengan Ibu Amianti untuk kedepannya? Kedepannya kami akan melakukan pertemuan lagi dengan Iya. Ibu Amianti, yaitu tentang hasilnya Bu, hasil Iya. yang sudah dilakukan Bu Amianti terkait masalah yang sudah dialami dia. Oh, baik, berarti ada next session ya Bu ya? Iya benar. Ya, dengan sekali. Ibu Yanti ya. Iya. Dan saya harapkan nanti untuk next session atau coaching berikutnya bisalah dihubungi saya lagi. Oh, baik, Ibu. Agar saya dapat mengobservasi lagi kegiatan Ibu berdua ya. Iya baik Ibu, Karena nggak ini masalah. juga menjadi satu perkembangan yang baik ini untuk dunia pendidikan kita Ibu, Ya siap Ibu. dengan diadakan coaching seperti ini. Terima kasih Ibu Dewi atas kerjasamanya. Terima kasih kembali Mudah-mudahan Ibu. apa yang kita cita-citakan dapat tercapai melalui proses coaching ini ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu Dewi. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.